orang makan sembarangan itu menyebabkan gampang lupa. Orang yang meletakkan barang tidak rapi, tidak tertib, itu menyebabkan lupa. Ya, diteni wae. Kowe kok ndeleh barang kok sembarangan, engko lak lali. Aku ya sering lali kok. Pokoknya orang nunggone ngono ki terus lali. Kalau menyimpan makanan itu ya di tempatnya, di meja ditutupi, jangan sampai nanti ada tikus. Di mana lagi lemari makanan, gitu. Jadi lemarinya bolong, ditutup, diperbaiki, tertib, menguatkan ini. Lagi ya, yang menyebabkan lupa itu membaca maisan atau kijing kuburan. Kalau saya memaknainya bukan membaca, kalau membaca tok gitu aja sih nggak masalah. Tapi wong kok senengane iku sidik-sidik nang kuburan, sidik-sidik nang kuburan. Apa meneh tiap hari ke kuburan. Ini nggak bagus. Ziarah itu jarang-jarang. Ziarah kubur itu ya jarang-jarang. Zurhiban tazdad hubban. Ziarahlah jarang-jarang maka akan menambah rasa cinta. Kunjungilah kekasihmu, keluargamu, saudaramu, orang tuamu jarang-jarang. Jarang-jarang itu maksudnya ada lete, jembendino, itu ora kunjung namanya. Kunjungan tilik kok tiap hari, kecuali kalau sakit, ya sakit. Nah, jadi kalau orang itu kok apa tidur di kuburan, tiap hari ke kuburan, baca tulisan di kuburan-kuburan itu. Ini. Nah, tentang pemaknaan membaca langsung tulisan di kuburan, coba nanti diteliti ini. Ini kalau yang kuliahnya di Fakultas Psikologi, kaitannya dengan daya ingat. Kemudian masuk di antara dua unta yang ditarik itu, kalau saya memahaminya, iya ini berebus itu ya, wong sengane berebus. Intinya ya lewat itu ya di jalan yang semestinya, ora repot-repot, delusup. Itu bukan jalan, dibuat jalan. Jalan ya di jalan, jangan jalan di jepit-jepitan rumah. Kecuali darurat ya, kecuali darurat. Tapi ini kebiasaan di situ ya nggak bagus. Nah, ada lagi ini jorok, perilaku jorok. Contoh perilaku jorok itu ini meletak membuang tuma hidup-hidup, tuma hidup ini. Tuma ya. Apa kor lingso ya, itu maksudnya ini berarti kotor kepalanya, itu ganggu ini kecerdasan. Wong kok disisiri itu, diseriti krotok, sakon, rong-on, ini di 10, 15, dibuangi. Kalau saya memaknainya ya karena nggak sehat badannya, sehingga banyak kutu yang nempel, ini ganggu. Contohnya tuma, gatel ya. Belajar kok karo kukur, ya gampang lupa. Kenapa? Karena nggak konsentrasi. Itu salah satu pemaknaan ya. Nggak konsentrasi.
Orang itu kalau nggak konsentrasi itu gampang lupa. Karena apa? Nyantol itu lo kurang nyantol. Makanya perlu belajar kok karo ngantuk. Apa meneh turu ya lali. Lali kenapa ya mlebu wae ora. Ilmune iki lho mlebu wae ora. Mau masuk ini ting, merem, balik. Ditakoni sampai rumah atau sampai di kamar, tadi ngaji apa ya? Nggak tahu, nggak denger. Denger wae ora apa meneh iling. Kalau yang ngantuk, iya, lamat-lamat kayaknya bicara tentang tuma-tuma gitu. Ngapa ya? Lupa aku. Iya, karena memang nggak serius. Nah, yang mengganggu keseriusan antara lain kalau badan kotor, kukar-kukur, kesak-kesik, kisak-kisik, gosak-gosok, itu ganggu. Makanya santri yang punya tata krama itu ini tenang, konsentrasinya bagus, bawa pulpen, nulis, orang mau bondo kuping ditulisi, yang penting-penting ditulis, konsentrasi. Nah, di dalam adab ini seorang santri itu harus menjaga dan meningkatkan kecerdasan, meningkatkan keterampilan indranya, ya, yang melemahkan dihindari, itu akhlaknya. Dan yang ketiga, meningkatkan daya ingat, ya, melalui pola konsumsi menu makanan yang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Tak ulangi, adab yang ke-8, ya, santri yang beradab, adabnya adalah ini, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan ini ketangkasan dan kekuatan indera, ketangkasan dan kekuatan indera, serta meningkatkan daya ingat. Kalau itu dilakukan bagus. Caranya gimana? Caranya adalah mengonsumsi menu makanan yang dibutuhkan untuk peningkatan tadi. Ya, untuk peningkatan tadi. Nah, ini racikannya seperti apa? Itu sekarang sudah banyak sekali. Banyak sekali. Ada dokter yang tiap ini di YouTube-nya itu selalu ini membicarakan tentang ini kecerdasan itu. Ada juga ini yang ahli psikologi itu yang membahas tentang itu. Ada yang ahli makanan, ya, nutrisi, tata boga, itu juga memberikan resep-resep tentang peningkatan kecerdasan, kekuatan, dan daya ingat. Peningkatan kecerdasan, kekuatan indera, badan, dan daya ingat. Ya, santri itu dituntut sampai ke situ. Top banget Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ini. Zaman itu loh sudah memikirkan itu. Tentang contohnya, ini contoh ya, zaman dulu sudah barang tentu ini buah-buahan dulu dengan sekarang juga beda. Ya, beda. Kuburan dulu dengan sekarang juga beda. Sekarang ada yang desain kuburan itu ini ya jadikan tempat ini rekreasi religius. Ya, sudah didesain gitu. Saya pernah diminta untuk mendesain ini kuburan di pinggir pantai selatan ini Jogja sana itu. Indah banget. Ini ya, karang-karang itu. Ini laut, sini ininya, tanahnya itu berapa hektar ya? Ada 6 hektar atau 10 hektar. Ini perbukitan tapi dekat laut.
ini rencananya mau dibuat kayak di mana ya, yang kuburannya itu indah banget. Satu kuburan itu nanti bisa puluhan sampai ratusan juta, tergantung nanti ini. Jadi sudah pesan sing sugih-sugih. Jadi nanti kalau keluarganya ke situ itu tidak takut, sama sekali tidak menakutkan. Ibaratnya itu ada memedi itu ya cantik sekali. Malah senang disambut sama ini hantu-hantu. Hantu datanglah, ini aku mau kunjung ke ini. Malah saking sing lanang ganteng-ganteng, sing wedok ayu-ayu, memedine kuwi. Jadi orang memedi jenenge. Mewani. Orang memedi, mewani. Jadi desainnya gitu. Wah, bagus iki alternatif. Ono ide bagaimana mendesain kuburan, manajemen kuburan. Ini perlu, ya. Jadi ini kuburan menakutkan. Kuburan itu orang ini memberikan spirit kehidupan. Ya meskipun yang dikunjungi orang mati, tapi yang hidup yang datang ke situ itu ini memiliki motivasi untuk bisa lebih hidup, hidupnya lebih hidup, lebih bermanfaat. Ya, gitu. Nah, ada juga ini mengelola kaitannya dengan ini kendaraan. Ini istilahnya kuda, unta, manajemen kendaraan. Kendaraan itu ngapain? Ojo berubah, parkir yang bagus. Jadi lewatnya gampang. Saya di kampus kemarin ya gitu. Jangan ini diberi akses jalan, parkir itu ada jalan yang digunakan untuk lewat itu. Jangan lewat di antara sela-sela parkiran, nggak enak dilihat dan tidak nyaman. Ya, yang melihat nggak enak, yang melaksanakan juga nggak nyaman. Pelaku kok miring-miring, menggak-menggok miring. Saya bilang kepada bagian satpam itu parkiran, coba dibuat mas ini mas, ditandai. Seret. Jadi nanti kalau dari rektorat ke ini fakultas tarbiyah itulah seret gitu, nggak usah belak-belok sana. Nah itu juga mempermudah orang untuk ingat dan tertib, ya tertib. Gitu. Siapa saja. Nanti ya itu saya juga gitu mikir ini gimana caranya komplek FA itu kalau kesini tuh bisa lebih cepat, nggak usah belak-belok. Tapi kan bukan tanah kita, jadi kan nggak bisa ini diatur. Kalau besok sudah jadi tanah, kita punya tanah yang lurus jalan tol dari set. Jadi yang bagus. Ini kelemahan kalau ini. Tapi ada keuntungannya ya. Keuntungannya itu apa? Ya silaturahim ke masyarakat. Jadi pondok yang lingkungannya masyarakat tanpa ada batas itu ini keuntungannya ngerti masyarakat. Tapi kalau pondok itu ada pintu gerbang ya hanya di situ saja, nggak pernah ketemu masyarakat, ya memang sosialisasinya kurang. Waktu di Pondok Kerapia itu kenal dengan masyarakat banyak. Waktu muktamar aja saya tidurnya di ini rumahnya ketua Ansor. Biasa kalau beli makanan di Mbak Yam, mesti ada sangitnya itu langganan. Pokoknya ono burjo sangit ya Mbak Yam. Gitu. Kemudian nanti apalagi gitu. Jadi memang santri Pondok Kerapia itu dengan masyarakatnya biasa, sangat biasa. Ya karena ini nggak ada pintu gerbang. Nggak ada pintu. Nah kita ini kayak pondok itu, sebagai mayoritas pondok itu pintu gerbangnya perlu dijaga, ya. Gini dijaga lah satpami pirang-pirang, jaga ini. Kalau yang Al-Hidayah itu kan pintunya siji tok, ya, yang lain-lain juga cenderung gitu. Nah kita ini mengikuti desainnya
Pondok Krapyak Mbah Kiai Munawir, Mbah Kiai Ali Maksum. Dulu ini ya pernah diusulkan, kalau gini aja, oh nggak usah, ya sudah gitu aja bagus, membaur. Ya ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat taufik hidayah dan inayahnya pada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana shalli wa sallim daiman abada bi khairi khalqi kulli habibul ladzi turja kulli hauli minal muqtahimi ya rabbi kali wa qasidana ana ma ya wasila